Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi dari firman. Tema yang diberikan kepada saya yaitu kaya dalam pelayanan kasih. Firman yang saya akan ambil melalui tema ini yaitu Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian kata firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani dan yang rahimi, Bapa yang kami sapa dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah membaca firman, kami sudah berada di sekitar firman. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri beracara pada pagi jelang siang ini. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati akan jemaat Tuhan yang saat ini dimanapun mereka berada sedang mendengarkan akan firman. Mari ya Bapa, Engkau boleh memberikan berkat-Mu melalui apapun yang kami dengar sebentar ini. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga tak kalah kami mendengarkan akan sabda Tuhan, sungguh Engkau berkenan atas kami sekalian. Mari ya Bapa, biarlah Engkau dipermuliakan lagi, Engkau ditinggikan lagi pada pagi jelang siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kaya dalam pelayanan kasih. Tema ini tidak bicara tentang berapa banyak harta yang kita miliki. Tema ini tidak bicara tentang berapa materi yang kita punya. Tapi tema ini berbicara tentang berapa banyak kasih yang kita miliki. Sedikit harta namun banyak kasih, dia bisa melayani Tuhan dan sesamanya. Banyak harta tapi sedikit kasih, dia akan sulit melihat penderitaan akan sesamanya. Tidak salah kalau orang dunia menuntut orang Kristen yang tidak punya kasih bukanlah orang Kristen. Berlebihankah mereka? Sepertinya tidak. Oleh sebab itu tema di atas mengajak kita untuk menunjukkan kasih itu pada dunia sebagai objek. Untuk bisa berbuat itu kita harus kaya dalam pelayanan kasih. Sidang jemaat kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bagi 3 hal paragraf ini. Yang pertama kita akan melihat objek kasih. Ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Objek kasih. Ada orang yang turun dari Yerusalem. Orang ini tentulah orang Yahudi. Orang ini dirampok. Bukan saja habis harta bendanya, namun dipukuli. Dikatakan sampai setengah mati. Objek kasih adalah objek yang dalam penganiayaannya, dalam deritanya, dalam kesusahannya, dalam kesedihannya, dalam kesepiannya, ini adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan kasih. Butuh disantuni, butuh dihibur, butuh penguatan, butuh sapaan, butuh ditemani, diperhatikan, butuh dikepedulikan. Mereka butuh simpati, empati. Ucapan selamat ulang tahun misalnya, atau kita memberikan jempol kita ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan jempol kita. Karena ada orang-orang yang demikian. Mereka pasang status. Mengharapkan akan perhatian kita. Mengharapkan akan like kita. Kita terbiasa melakukan itu. Tanpa kita sadari bahwa kita sedang memberikan perhatian, memberikan kepedulian, memberikan empati kita. Saya suka sekali memberikan jempol hanya kepada orang-orang yang mendapatkan jempol begitu sedikit. Mereka pasang status sendiri, lalu di-like sendiri. Karena tidak banyak yang mereka kira akan bersimpati kepadanya. Itu pun bagian.
ketika kita tulis RIP kepada orang yang sedang berduka. Atau kita sekedar bertanya apa kabar mereka yang tidak pernah hadir lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, objek kasih berada di mana-mana. Dan kita yang melihat, apakah kita akan menyeberang jalan? Kita lihat ayat yang ke-31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kualitas kasih. Imam adalah orang Lewi. Tapi orang Lewi belum tentu imam. Perhatikan ya. Imam itu pasti orang Lewi. Tetapi orang Lewi belum tentu imam. Artinya orang Lewi tidak bisa moro-moro jadi imam. Tetapi imam itu pasti orang Lewi. Imam dia didasari dengan faktor keturunan. Imam dengan jabatannya, dengan atributnya, karena dia adalah keturunan Harun. Jadi hanya orang-orang keturunan Harun saja yang bisa menjadi imam. Dan tidak setiap orang Lewi adalah keturunan Harun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, imam berhak melayani mimbar, berhak memimpin syafaat. Tetapi orang-orang Lewi hanya boleh melayani meja saja. Mereka hanya bisa menata sajian di altar, menyalakan lilin-lilin, menyalakan lampu-lampu yang ada di bait Allah. Mereka hanya bisa terima korban dari umat yang lain. Mereka bisa terima perpuluhan dari umat yang lain. Melalui cerita ini, Yesus membongkar satu rahasia, yaitu kualitas kasih tidak ditentukan oleh atribut-atribut keagamaan. Kualitas kasih tidak ditentukan oleh jabatan-jabatan dalam keagamaan, tapi ditentukan oleh perbuatannya, seberapa kaya kasih yang mereka punya. Kasih yang imitasi karena cuma diperlihatkan melalui busana keagamaan, pasti akan menyeberang jalan. Kasih yang pura-pura karena atribut-atribut suci, tapi menyeberang jalan ketika melihat orang yang menderita. Kita bangga karena seminggu 7 kali mungkin berbakti di gereja. Tetapi menyeberang jalan ketika melihat objek kasih. Yakobus memberikan kepada kita pengertian tentang kasih. Kunjungilah yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Itulah ibadahmu yang murni, yang tak bercacat celah di hadapan Allah.
Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ahli ini atau orang ini hafal sekali dan lancar membacakan ayat hukum kasih tanpa salah. Tetapi Yesus menjawab, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saya tidak berkata bahwa menghafal ayat-ayat Alkitab itu salah. Kita boleh hafal seluruh ayat-ayat dalam Alkitab, tapi menyeberang jalan, maka apa yang kita hafal semuanya menjadi sia-sia. Sebenarnya kenapa mereka menyeberang jalan? Bukan mereka tidak mampu memberi. Bukan mereka tidak mampu memiliki waktu. Bukan karena mereka tidak bisa menolong, tapi mereka terlalu mengasihani diri mereka sendiri. Terlalu manja, maunya terus disubsidi, maunya terus diberi, maunya diperhatikan, maunya dimengerti, dan maunya jadi objek saja. Tidak mau jadi subjek. Karena takut kurang nantinya. Karena takut jadi miskin kalau terus-terus memberi. Kalau waktu diberikan terus, lalu kapan waktu saya? Kapan waktu untuk keluarga saya? Kapan waktu untuk kesenangan? Takut resiko yang belum kelihatan. Ketika famili tua datang ke rumah kita hendak menginap, mungkin mama berkata kepada papa, "Jangan pak, nanti ada risikonya. Bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau mati? Ribet nanti kita." Maka menyeberang jalanlah, jalan keluarnya. Alihkan ke tempat yang lain saja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagian yang ketiga, yaitu kaya dalam kasih. 33-35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Adakah orang yang bukan Kristen yang kasihnya melebihi orang-orang Kristen? Ada, banyak. Adakah orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan bisa memiliki kasih yang melebihi orang-orang percaya? Juga tidak sedikit. Ada seorang yang namanya Dedi Mulyadi. Dia mantan birokrat ya. Mungkin sekarang juga masih duduk di Dewan Terhormat. Orang ini tidak boleh melihat orang yang sedang berjualan yang aneh-aneh. Ketika dia melihat tukang cobek yang membawa cobek 6, 7,
Ya, tahu cobek ya, itu alat pembuat sambal. Nah. Dan dia bertanya kepada tukang cobek ini, sudah laku berapa? Belum. Sudah lama. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Belum pulang? Belum. Belum laku. Dan paderi ini berkata, berapa satu? Yang ini 50. Yang ini 150. Kenapa beda? Yang ini kalau dipukul nggak pecah. Kalau yang 50 dipukul hancur. Jujur dia. Lalu Pak Dedi, ya sudah. Berapa semuanya? Ya kasih aja 900. Udah, diambil semuanya. Lalu dikasih, pulang ya sekarang. Kasih ongkos pulang. Cobeknya dibawa, masukkan ke mobilnya. Saya nggak tahu untuk apa tuh cobek banyak-banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Ada orang tua jualan daster, ya. Lalu pergi kepada di komplek pada ibu-ibu, emak-emak yang datang ke sana. Wah, dikerumunin tukang daster tua ini. Tapi nawarnya lama banget, ya. Kayak pejuang 45. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Malulah kita kalau kita tidak bisa kaya dalam kasih. Malulah kita kalau kita tidak kaya dalam pelayanan kasih. Orang Samaria ini derajatnya lebih rendah dari orang Yahudi. Orang Yahudi acap kali sombong dia kalau terhadap orang kafir yang bukan Yahudi. Dia akan berkata, kuos. Kuos itu anjing, ya. Kafir, ya. Anjing liar itu kuos. Anjing najis seringkali diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang bukan Yahudi, termasuk orang Samaria ini. Tapi lihat bagaimana orang Samaria ini hati nuraninya begitu luar biasa. Dia tidak bisa pura-pura, ya. Dia akan mengikuti hati nuraninya, menunjukkan belas kasih sayangnya. Dia nggak bisa menyeberang jalan. Ya. Hati nuraninya tergerak untuk menolong objek yang menderita. Tulus, ya, ikhlas. Dia memberikan waktunya. Dia nginap di rumah penginapan bersama-sama si objek ini. Merawatnya. Membalutnya. Bahkan membayar harganya. Dan bertanggung jawab sampai tuntas, sampai selesai. Kaya dalam kasih tidak harus kaya dengan materi. Kita melihat banyak objek muncul belas kasihan kita. Hati nurani kita berkata apa ketika kita melihat orang yang menderita, orang yang teraniaya, orang yang apa yang ada dalam hati nurani kita? Orang yang memiliki kasih, maka dia tidak bisa hanya berkata atau mandek dalam kasihan saja. Cuma omong kasihan saja.
Tapi dia akan berdaya upaya. Dia akan mengeluarkan ide dalam pikirannya. Apa yang harus diperbuat? Apa yang harus dilakukan? Mungkin dia akan memanggil orang-orang yang lain, yang seide dengan dia, yang memiliki kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sudah emeritus. Namun saya masih melihat banyak objek di mana-mana. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan saja banyak orang kehilangan pekerjaannya, tetapi banyak gereja-gereja hamba-hamba Tuhan pun terpapar dengan kondisi ini. Tetapi orang yang memiliki kaya di dalam pelayanan kasih itu tidak berkurang. Seorang dari antara kita bertanya, "Pak, bisa dapatkan nomor rekening?" "Berapa?" "2 nomor rekening." "Berapa banyak yang mau diberikan?" "Sekian, Pak." "Oh, kalau gitu bisa 4-5 nomor rekening ya?" "Oh, boleh, Pak." Saya berikan nomor rekeningnya. Perlu teleponnya tidak? Tidak perlu. Saya tidak mau berhubungan. Saya hanya perlu nomor rekeningnya. Saya berikan nomor rekeningnya. Di Betania pun ada orang-orang yang demikian. Mereka melihat dan tidak menyeberang. Jangan jauh-jauh seperti yang saya lihat misalnya di NTT sana, di Nias, di Sulteng, ya, di Papua. Ya. Tapi cobalah lihat di sini saja, ya, di sekitar kita saja. Prihatinkah kita mendengar hamba-hamba Tuhan bikin kue, ibu-ibunya jualan kue, ada yang jualan pakaian, ada yang jadi driver, adakah kekayaan dalam pelayanan kasih itu muncul? Pelayanan kasih yang kita persembahkan tidak akan membuat kita jatuh miskin, ya. Perhatian yang kita berikan akan lebih memurnikan hati kita di hadapan Allah. Waktu yang kita bagikan membuat orang merasa mendapatkan lawatan dari Tuhannya. Mari, jadilah Samaria kecil yang tidak menyeberang jalan. Jadilah kaya dalam pelayanan kasih. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, bagian dari milik Tuhan sendiri. Firman-Mu sudah berhenti untuk hamba sampaikan. Biarlah sebaris, 2 baris kata boleh tersimpan di dalam diri kami masing-masing yang mendengarkan. Jadikan kami orang-orang yang kaya dalam pelayanan kasih Tuhan.
Jangan biarkan kami melihat objek lalu menyeberang jalan. Jangan biarkan kami pura-pura tidak melihat kesulitan orang lain, kesusahan orang lain. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh memikirkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan segala ketulusan dan keikhlasan. Berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, beracalah pada setiap diri kami masing-masing. Buat kami mengerti akan firman Tuhan, dan mampukan kami bukan hanya menghafal dan mengerti firman Tuhan, namun kami dapat berbuat apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau ingat akan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sendiri memberkati mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Sidang kekasih-kasih Tuhan, mari kita berdiri sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih, damai, sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memperbaharui berkat-Nya atas Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dari saat ini lagi bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah selesai, ambil saat teduh sejenak.